Sampurasun. Nah, teman-teman, kalau selama ini kita taunya pakai baju itu beli jadi atau beli bahan terus buat dipenjahit. Sekarang kita pengen tahu banget gimana sih caranya kain itu dibuat. Betul, karena kita ingin tahu soal itu dan belajar soal itu. Kita sekarang ada di Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Betul. Dan di sini tidak hanya soal bagaimana membuat kain, tapi bahkan merajut, menenun, kemudian membuat pola, desain semua lengkap. Juga, iya. Bahkan di sini ada alat-alat yang digunakan yang canggih banget. Dan ada satu alat yang hanya ada satu di Indonesia. Penasaran banget gimana alat itu dan juga bagaimana sebetulnya para mahasiswa Politeknik ST3 Bandung ini dalam belajar. Langsung aja kita ke dalam. Yuk! Nah, ini adalah tempat awal dari segala proses yang ada, yaitu dari serat kapas seperti ini. Diolah menjadi benang, Betul. kemudian baru ditenun menjadi kain. Oke, langsung aja kita lihat bagaimana prosesnya.
lagi nenun ya, jadi nenun. kain. Kalau ini kan dengan cara manual ya. Terus nanti tuh sebentar lagi era industri 4.0 ya. Pakai mesin semuanya, nggak ada manual kayak sekarang kayak gini. Nah, kamu khawatir nggak kalau nanti kamu sulit mendapatkan pekerjaan ketika semua teknologi tergantikan semua dengan mesin? Saya sih positif karena mesin yang canggih pun harus dioperasikan oleh manusia. Di sini pun diajarkan bagaimana cara mengerjakan mesin yang canggih tersebut. kita sudah lihat gimana serunya semua aktivitas praktek di ST3 Bandung. Sekarang kita berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan Direktur ST3 Bandung. Selamat siang Bu Tina. Bicara soal alat nih, kan tadi kalau kita lihat alatnya canggih-canggih banget nih ya, dengan teknologi yang tinggi. Itu apakah itu juga yang menjadi pembeda dengan sekolah-sekolah lain? Vokasi memang tadi spesial dan memang harus didukung oleh peralatan yang lengkap.
kami memang di bawah Kementerian Perindustrian, dan saya nyatakan bahwa Kementerian Perindustrian serius punya sekolah. Artinya mereka menyiapkan semua fasilitas sarana dan prasarana yang sekarang kami miliki. Tidak hanya tadi peralatan atau alat-alat laboratorium yang kita miliki, sarana gedung pun mereka persiapkan untuk kami bisa mengembangkan sekolah vokasi kami. Industri kecil, menengah, dan besar, teknologinya kita pelajari. Hubungan dengan industri yang sangat baik itu juga membuka peluang untuk kami ketika kami menitipkan mahasiswa kami untuk kerja praktek, mahasiswa kami di industri, sehingga mereka melihat real yang di industri itu seperti apa. Sehingga kita tidak menyampaikan hal-hal yang tidak ada di industri, tapi memang industri dikerjakan, sehingga itu akan link and match dengan kebutuhan yang ada di industri. Kalau kita bicara tekstil, sebetulnya tidak hanya pakaian, tidak hanya blus, tidak hanya celana panjang, gitu. Tapi ada tekstil yang sangat luas. Sebut saja itu biotekstil misalnya. Itu adalah bagus. Itu misalnya kalau kita jalan di jalan tol, itu kan jalan akan terasa lebih stabil ya. Itu sebetulnya ada hamparan, ada lapisan disebut dengan biotekstil. Menurut itu bisa dipelajari di sini. Iya, itu ada pelajari di sini. Ada jenis kain yang disebut dengan non-woven, misalnya itu adalah bagian dari proses tekstil. Kemudian juga misalnya tekstil kesehatan. Ketika kita masuk ke rumah sakit, ada benang operasi di situ, itu tekstil. Ketika dokter menggunakan pakaian yang anti noda, anti darah, itu juga bagian dari tekstil. Luas sekali tekstil. Jadi ternyata ya, belum lagi otomotif. Ketika Mbak Putri masuk ke mobil, ada door frame, itu tekstil. Itu juga tekstil. Itu juga tekstil. Dan dipelajari juga semua di sini. sini. Jadi nggak terbatas hanya pembuatan baju ya, Betul sekali. pembuatan celana dan Iya. segala-galanya Iya. soal kain ya. Iya. Tapi luas banget ternyata. Makasih banyak Bu. Bener-bener ya. Kemarin di level tingkat sekolah menengah aja udah bikin speechless. Di sini level perguruan tinggi makin bikin speechless lagi. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Ini adalah laboratorium rajut di mana kita bisa menggunakan komputer untuk print baik itu tulisan, gambar, apapun dengan teknik kain rajut. Nah, kita langsung mulai. Sekarang saya ingin masukin foto saya sendiri, lalu kemudian nanti kita lihat setelah di print seperti apa.
ini hasilnya yang tadi sudah saya coba buat kain rajut ini. Ada foto sama tulisan bawahnya. Vokasi kan main. Akhirnya beres juga. Seru banget ya. Seru banget. Alat-alatnya banyak banget. Mesin yang digunakan itu memang canggih-canggih. Dan kita ngelihat langsung bagaimana sebetulnya mereka tuh dibekali sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masa depan mereka ya. Iya, karena kita kan juga mau memasuki industri 4.0 ya. Oh, Jadi iya, betul. dimana semua alat itu digerakkan oleh mesin ya. Betul. Dan katanya juga bahwa tidak perlu takut sebetulnya karena Iya. tenaga manusia tetap akan diperlukan. Iya, karena Karena untuk itu menjalankan alatnya mereka butuh Nah, kerja itu sama tim sebetulnya. manusia sebenarnya. Iya betul, dan bahkan bisa jadi menciptakan profesi-profesi baru dan tentu saja itu malah menambah lapangan pekerjaan. Dan mereka juga bisa jadi pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan. Iya betul. Nah tadi tuh aku pikir dari awal ya bahwa tekstil tuh mungkin ya konveksi gitu ya, Iya, bikin betul. baju, terus celana, tapi ternyata Enggak, ternyata ada luas namanya geotekstil ya. Jadi geotekstil itu bikin apa? bikin lantai di kabin pesawat. Iya. Terus- bikin dalamannya mobil. Betul. Terus kemudian apa baju untuk tentara Iya. militer ya. Bikin bendungan juga sama Bikin bendungan. aspal ya. Bahkan jalan raya aspalnya pun ada lapisan yang menggunakan tekstil supaya lebih tahan Iya. lama dan kuat. Pikirannya kita juga jadi terbuka gitu ya. Yang semula kita mikirnya cuma ya itu aja terus gitu, ternyata luas banget tekstil itu. Ya intinya semua ilmu tentang tekstil itu diajarkan dengan lengkap di Politeknik ST3 Dengan Bandung teknologi ini. yang canggih tentunya. Betul. Oke, aku boleh ya ke kuliah lagi di sini? Kuliah lagi. Iya, boleh ya. Ada Wah. magisternya sekarang. Boleh ya?